Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu salasun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya aidan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang siapapun yang menjadi di dalam tiga perkara ini maka ia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai orang karena Allah, dan tidak suka kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah, sebagaimana ia tidak suka dibuang ke neraka. Nah, ini cinta karena Allah. Ini dalilnya nih. Jadi rasa manis iman itu cinta. Ya, cinta itu adalah rasa manis, rasa indah, rasa bahagia, rasa. Wa rawa aidan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin kepada mukmin seperti binaan yang satu sama lain saling menguatkan. Ya, ini mukmin kepada mukmin, ya. Itu sama, ya. Warawa Ibnu Najjar istakthiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah saudara, ikhwan ini saudara, sahabat, karena setiap orang mukmin mempunyai syafaat di hari kiamat. Warawal Hakim nadhrur rajuli li akhihi ala syauqin khairun min i'tikafi sanatin fi masjidi hadza. Seseorang memandang saudaranya atas kerinduan, artinya memandang karena rindu, itu lebih baik dari i'tikaf setahun di masjidku ini. Jadi orang punya cinta, ibadah kecil jadi besar, apalagi ibadah besar. Warawa ibn Abi Dunya qala Allah Ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya al-yawma azilluhum fi dhillil arsy yawmal qiyamati yawma la zilla illa zilli. Hak cintaku, kata Allah, untuk orang-orang yang mencintai karena aku. Ya. Artinya aku wajib mencintai orang-orang yang mencintai karena Allah satu sama lain. Di hari aku naungi mereka di naungan arasy di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Warawa aidan ma ahdatsa rajulun ikha'an fillahi illa ahdatsallahu lahu darajatan fil jannah. Tidaklah seseorang membuat satu persaudaraan karena Allah, melainkan Allah membuat untuknya satu derajat di surga. Kita mencintai satu orang, satu derajat surga, satu orang, satu derajat surga, satu orang, satu derajat surga. Ya. Warawa aidan asib bi ta'amika man tuhibbu fillah. Tuangkanlah makananmu untuk orang yang kau cintai karena Allah. Ya, artinya tuangkan itu, ya. Jika cinta itu dia akan memberi, tidak dihitung. seperti dikucurkan.
Warawal Hakim wa ghairuhu qala Allah Ta'ala al-mutahabbuna fiya ala manabiri min nurin yaghbituhum bimakanihi min nabiyyuna wasiddiquna wasyuhada. Orang yang mencintai karena aku di atas mimbar dari cahaya, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Iri kepada mereka. Warawal Baihaqi man ahabba an yajida ta'mal imani fal yuhibbil mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang ingin merasakan manisnya rasanya iman, cintailah orang yang hanya dia cintai karena Allah. Karena kalau dia sudah punya cinta rohani dan kemudian dia mencintai, maka dia akan saling membantu, menolong untuk menuju ke akhirat, saling menasihati, saling tegur sapa. Wa rawa aidan anna Allah Ta'ala yaqulu inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarabtu azabi anhum. Aku betul-betul ingin menyiksa ahli bumi. Maka ketika aku melihat orang yang memakmurkan rumah-rumahku, masjid, dan orang yang mencintai karena aku, dan orang yang istighfar di waktu sahur, waktu malam, aku berpaling, aku palingkan siksaanku darinya, tidak jadi disiksa. Wal akhbaru fi fadlil mutahabbina fillahi katsira. Hadis tentang keutamaan orang yang mencintai karena Allah banyak. Wa naqtasiru minha ala hadzal qadar. Kita cukupkan sekedar ini. Wa ammal atharu, adapun athar anis salafis salih, daripada perkataan salaf saleh wal ulama il amilin, dan ulama-ulama yang beramal, fakatsiratun aidan, itu juga banyak. Wa nadzkuru laka ya akhi syai'an minhu, akan kami sebutkan untukmu wahai saudaraku sedikit daripada banyak tadi. Fa'anil Hasanil Basri, baca aja. Speaker. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كل من اتبع طاعة الحق تعالى لازمتك مودته ومن أحب رجلا صالحا فكأنما أحب الله عز وجل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسرار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال أيضا لقاء الإخوان ليس يعدله عندي شيء. Naam. Daripada Al-Imam Hasanul Basri, beliau berkata, setiap orang yang mengikuti jalan taat kepada Allah maka akan disertai oleh cinta yang murni kepada Allah. Ya orang taubat mesti dia ingat Allah, dia taubat. Jadi ketika orang ikuti jalan benar, jalan taat kepada Allah, lazimatka, maka disertai, dilazimi. Maka kamu akan dilazimi oleh mawaddatuh, cinta. Mawaddatuhu, dia mudhaf kepada hu. Hu-nya itu boleh fa'il, boleh maf'ul. Boleh dilazimkan, disertai oleh cinta Allah kepadamu atau cinta kamu kepada Allah.
Ya. Tapi karena di situ ada bukan lazimathu tapi lazimatka, maka mawaddatuhu ini hu-nya ke Allah berarti. Karena awalnya kan kullu manittaba'a, nggak ada anta di situ. Setiap orang yang mengikuti jalan taat mestinya kan lazimathu mawaddatuh. Nah kalau di situ tuh kalau begitu redaksinya semua hu maka di mawaddatuhnya itu boleh hu-nya kembali ke Allah atau hu kepada man. Tapi ketika ada lazimat kamawaddatuh ini namanya uslub al-iltifat. Ya. Al-iltifat artinya dia kalau orang sedang jalan kemudian pindah arah gitu, menikuk ya. Itu uslubul iltifat dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab ya, dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Lazimat ka mawaddatuh ya. Artinya akan disertai oleh cinta Allah. Ya Allah akan mencintainya. Wa man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabballahu azza wa jalla. Faka'annama ahabballaha azza wa jalla. Barang siapa yang mencintai seseorang yang saleh, seolah-olah ia cinta kepada Allah. Imam Syafi'i berkata, kalau tidak ada persahabatan kepada orang-orang yang baik dan munajat kepada Allah di waktu malam, aku tidak ingin bertahan hidup di dunia ini. Ya, jadi yang menyenangkan mereka itu orang-orang soleh cuma dua. Komunitas mereka ada dan waktu malam. Karena sukhbah ya, di dunia ini kumpulan fisik tubuh orang-orang soleh. Munajat waktu malam komunitas rohani, kumpulan orang-orang soleh. Orang yang bangun malam jam 3 hanyalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang soleh lah katakan ya. Kalau enggak berat. Apalagi bangunnya tidurnya lewat, baru tidur kagak bakal bisa bangun lagi. Tidur dari sore ke lewat ya. Tapi mereka memandang bahwa di tengah waktu sahur itu waktu akhir dari separuh kedua malam ya, jam 3 lah katakan kalau sekarang pas makan sahur lah jam ya. Nah mereka itu di jam-jam itu tuh di saat orang tidur lelap, mereka para aulia bangun. Itu adalah waktu yang paling membahagiakan mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang ngebarengin. Sholat di masjid ada yang ngebarengin. Pencuri sendal pun bisa bareng sholatnya sama kita. Ya. Haji pun dibarengin. Mafia, koruptor bareng sama kita haji ya. Zakat pun bareng ya. Koruptor zakatnya banyak-banyak itu, tapi ketika duduk di waktu malam di depan Allah nggak ada yang bareng ya. Orang-orang prostitusi juga udah pada kecapean di situ. Nah di situ bahwa mereka khusus, hening, bening, jernih.
dan mereka punya jiwa yang sensitif. Ya, pernah kita kisahkan kan, seorang wali siangnya maksiat, begitu jam 3 bangun, ya, dia nggak jadi sholat, dia menangis sampai tetangganya terganggu. Ditanya, kenapa kamu menangis? Saya mau sholat tapi saya takut merusak lingkungan mereka karena saya siangnya maksiat. Kata pikiran awam, pikiran umum, justru malamnya waktu kesempatan kamu untuk bertobat lah. Karena waktu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih. Saya masuk dengan kotor, takut saya menodai waktu mereka. Kita nggak punya itu sensitif begitu, nggak ada prediksi begitu sama sekali. Karena bukan di ranah itu, di derajat itu kehidupan kita, bukan. Ya. Karena ada rasa kebersamaan, itulah kaum namanya. Ya. Ini telah didahului oleh ucapan Sidi Umar ibn Khattab pun berkata begitu dulu. Kalau tidak ada waktu sahur, aku tidak kerasan, tidak betah di dunia ini. Ya. Kita malah waktu sahur gak betah, udah ngelenggut aja udah. Ya, gak betah bener. Ya. Nah, kenapa kita tidak ketemu komunitas soleh? Karena kita tidak soleh. Orang berkata begini, sekarang kayaknya udah nggak ada wali. Ya, bagi ente nggak bakal ketemu. Sekarang ente terjun misalnya di bidang pertanian, mana bisa ketemu dengan komunitas bisnismen? Coba terjun ke bisnismen, ketemu komunitasnya. Wah, ternyata seitu bisnismen, ternyata seitu. Tahu, kemarin nggak tahu karena kita nggak membuka diri untuk masuk ke komunitas itu. Kita kalau tidak merubah diri jadi soleh, mana ketemu orang soleh? Tiba-tiba ngomong wali nggak ada sekarang. Itu mah dulu. Tahu apa yang rusak pada kepala orang itu? Tauhidnya. Yang pertama kali. Mungkin alim, mungkin bodoh. Tapi kalau tauhid itu pasti rusak. Karena dia memandang zaman sekarang yang rusak ini Allah udah nggak sanggup bikin orang soleh. Tauhid apa itu? Itu karena mahjub, karena rusak jiwanya, maka dia bilang nggak ada. Dia hanya menaruh wali itu dulu, sekarang nggak ada. Ya, sakit jiwanya. Ya, satu hari saya tanya kepada Syekhuna tentang ahlul khutwah. Ya, kata saya, ya Sidi, hal mazala yani wujida ahlul ukhwah? Naam, kata beliau. Hal mungkin narahu? Ya. Ba'da an tayaqqanta alaih, katanya, au bih. Saya nanya ya, dengan Syekhuna, apa masih ada orang yang kalau mau ke Mekah merem gitu sampai, artinya aulia yang punya karamat itu? Kata beliau, ya ada. Bisa nggak saya ketemu? Ya, kalau kamu meyakininya. Kita kan baca doang, cerita. Itu juga zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Jadi kita menerima ada keramat, tapi tidak membolehkan ada pada orang. Ya. Maka dia bolehkan kepada orang-orang yang aneh. Wah, ini aneh baru nih. Kalau yang baca kitab, hafal Quran, apa itu, wah enggak, ini masih kulit. Jadi ada sakit pahamnya di situ.
Seperti misalnya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ketika pergi ke ziarah Nabi, lalu tangan Nabi keluar, ya, lalu dicium. Itu kan min babil karamah, kan khawarikul adah. Ya. Terlepas cerita itu mutawatir atau tidak, bohong atau tidak, ya, kita punya i'tiqad, percaya bahwa itu terjadi kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani karena huwa wali min awliya'i. Ya, karena kita nggak tahu tapi percaya pertama dengan apa? Biakli. Kenapa? Karena apa yang terjadi di bumi ini mungkin. Sesuatu yang mungkin itu logik, rasional. Jadi kalau kita menolak, yang pertama sakit akal kita. Kenapa menolak hal-hal yang mungkin? Perkara benar atau tidak itu syai'un akhar. Tetapi iman kita yang membenari, meyakini, karena kita nuhibbuhum, yakni al-auliya was salihin, karena kita mencintai mereka. Ya. Ini artinya masalah i'tiqad. Berbeda dengan memang orang jika wali keramat itu juga sakit juga tuh. Baik. Imam Syafi'i juga berkata, pertemuan kepada ikhwan, liqaul ahbab, itu tidak ada sesuatu yang menyetarainya, nggak ada. Mulianya, harganya. Ya. Maka sehingga para sufi itu membuat qasidah, marahati ila liqal ahbab. Ya. Tidak ada yang menggembirakan hati kecuali bertemu kepada ahbab, bertemu kepada orang yang hubungannya karena Allah saja, bukan karena partai, bukan karena organisasi, bukan karena pilihan presiden. Pertemuan itu enggak ada. Ya. Maksudnya liqaul ahbab, pertemuan orang yang di dalam hatinya semua berakhlak. Itu ada kenyamanan. Coba mafia ketemu dengan mafia, mesti wah. Itu mungkin logik. Ya, artinya bukan suatu yang salah ketika mereka para siddiqin, para aulia. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak betah, tidak ingin hidup lama-lama di dunia kalau tidak ada mereka orang-orang pilihan. Ini menceritakan bahwa komunitas ini ada, itu yang mereka merasa dunia itu nikmat. Bukan berarti wah orang soleh udah nggak kuat karena dunia rusak makanya mati. Loh, itu bukan pemahaman yang sehat, itu pemahaman yang sakit. Ada juga ilmu dicabut, yang dicabut orangnya, betul. Tapi kalau ada wali tidak kuat di dunia ini maka dia mati. Loh, ngapain jadi wali nggak kuat? Ya. Mike Tyson nggak bertanding karena orangnya hebat banget, justru dia mau tarung kalau dia kuat. Ada satria mengalah sebelum berperang. Nah, itu pemahaman orang awam yang ingin menghormati malah jadi merendahkan para aulia. Orang kaya cari siapa? Cari orang miskin. Orang alim cari siapa? Cari orang bodoh. Kenapa tiba-tiba udah kebanyakan orang bodoh, gua nggak sanggup dah, gua mati dah. Loh, orang alim memang nyari orang bodoh yang banyak. Orang saleh nyari ahlil ma'asi, perlu mereka. Dan cara Allah membuat mereka baik karena ada orang saleh. Kenapa jadi orang saleh tidak sanggup? Ya, sakit lagi tuh pemahaman tuh. Tujuannya ingin mengagungkan tapi merendahkan karena tidak ada zauq rohani. Itu biasanya orang awam yang menyimpulkan begitu. Kita sudah baca di awal-awal bahwa orang jika sempurna wajib khiltah ikhtilat ma'al birri wal fajir.
Orang jika sempurna wajib bergaul kepada ahli taat dan ahli maksiat. Kecuali yang hatinya belum kuat, belum sempurna, dilarang bergaul dengan ahli maksiat. Karena nggak kuat. Lah kenapa jadi orang saleh dibilang nggak kuat? Ya. Saya nggak nyari dalil, akal aja nggak paham. Akal aja tuh jika sehat nggak betul. Bukankah Allah apabila Allah mau menurunkan hidayah dan yang membawa hidayah dirusak dulu bumi ini, dihancurkan dulu baru didatangkan agar berguna. Kapan bintang itu timbul? Di gelap hari, kalau di siang hari nggak berguna. Bukan karena datang gelap bintang matahari pergi, bukan. Datang matahari bintang pergi, bukan. Dia datang karena di gelap hari maka dia ada. Nah ini ya, artinya bahwa mereka tuh punya komunitas orang soleh. Orang soleh bertahan di dunia yang rusak ini karena dia soleh dan ada komunitasnya orang soleh. Komunitas fisiknya dan komunitas rohaninya. Komunitas fisik memang bilangannya ada, komunitas rohaninya di tengah waktu sahur itulah mereka bertemu. Ya, karena orang digerakkan oleh sifat tertentu. Yang sanggup hadir di waktu malam, orang yang punya injizabut tam ilallah, orang yang punya ketertarikan yang sempurna kepada Allah, maka dia mencari secara fitrah di waktu yang tidak disertai oleh orang buruk. Maka di malam itulah dia berdiri dan dia merasakan ada kebersamaan dengan komunitasnya. Itu sebab orang-orang soleh yang amatir, yang junior, apabila dia bangun waktu malam, dia seperti permisi, seolah-olah waktu itu ya adalah waktu mereka. Mudah-mudahan kami masuk seperti golongan mereka. Ya. Taib. وقال مطرب بن سحير أو سخير بن سخير أوثق أعمالي عندي حبي للرجل الصالح. وقال أبو نصر بشر الحافظ رحمه الله عليك بصحبة الأخيار إن أردت الراحة في تلك الدار وأن تحسن ظنك بالأشرار وتنفك من تلك الأغيار. Allah, ini ya Al-Imam Muttarib Ibnu Syikhir berkata bahwa amalku yang paling kuat di sisiku apa? Cintaku kepada orang soleh. Artinya amal yang menjaga dia dari melakukan maksiat, dari lupa Allah, dari rasa gersang, bukan sholat, bukan puasa, bukan bersahabat dengan orang yang soleh, itu rasanya yang melindungi dia. Bukan orang solehnya, cintanya melindungi dia. Antum jangan menyangka seorang syaikh katanya boleh melindungi muridnya meskipun dia bersama dan jauh. Antum jangan berpikir bahwa syekh itu seperti penyihir, dia ngelihat muridnya di bola sihir itu. Wah, si Fulan lagi ngapain tuh? Jangan memahami pemahaman yang rusak seperti itu. Orang punya guru, gurunya melindungi itu karena dia cinta. Cintanya yang melindungi itu. Allah hadirkan di dalam pikirannya karena cintanya itu. Dia diawasi oleh gurunya. Kayak laki sama bini kalau emang setia, biar lakinya di mana kagak bakal serong. Begitu mau ngelihat perempuan, istriku. Lah istrinya malah lagi ngorok di rumah. Ilok istrinya lagi ngeliatin, bang, awas bang. Lah enggak. Lah kalau enggak cinta mah jangankan pergi jauh, sama tetangga juga mungkin demen. Begitu keluar juga udah ngelirik aja, nggak kudu jauh. Ya.
cintanya yang menghadirkan gurunya, dan itulah cara Allah melindungi dia. Itulah perlu cinta kepada orang-orang yang soleh. Allah akan menjadi naibnya, wakilnya ketika orang soleh tidak bersamanya. Hadis itu. Ya. Allah yang akan menghadirkan di relung pikirannya sebagai wakil orang soleh untuk menegur dia. Kalau dia jujur cintanya. Kalau kagak, emang di depan doang. Ya. Sama gurunya baik, di belakang enggak. Ya. Bahkan mungkin curang dengan gurunya. Kazib, berdusta. Nah ini ya, mesti dengan pemahaman yang benar. Maka Sidi Muttarib Ibn Syekhir, beliau mengatakan amal yang paling kuat bagiku itu adalah cintaku kepada orang soleh. Sidi Abu Nasr Bishril Hafi, ya, beliau mengatakan kamu wajib bersahabat dengan orang-orang yang baik jika engkau ingin nyaman rehat di dunia ini, dan berbaik sangkalah kepada orang buruk, dan lepaskanlah diri, wa antuhsina dhannaka bil ashrar, wa antanfakka min riqil aghyar, dan apa, berlepas dirilah dari penghambaan kepada selain Allah al-aghyar, berbaik sangka kepada orang buruk. Bicara tentang sangka, sangka itu zon. Ya, sangka adalah zon. Sangka. Bagaimana sangkanya Hasan, ya, dan bagaimana sangkanya Su. Ini sangka ini adalah sesuatu yang tidak yakin. Dia kagak tahu. Kalau yakin dia ngelihat begini, megang, nyentuh, itu yakin. Tapi kalau zon nggak tahu. Sangka. Kenapa dikatakan baik buruk? Bukan orang itu baik, bukan orang buruk yang menyangka itu. Kalau datang dari ruh dan ilmu, maka pasti sangkanya baik. Tapi kalau datang dari nafsu dan khayal, mesti sangkanya buruk. Sudah. Bukan orang itu baik atau buruk, bodoh amat, nggak ada urusan. Kita hidup tidak pernah ditanya oleh Allah, si Fulan suka nggak sama kamu? Si Fulan baik nggak dengan kamu? Si Fulan menunaikan hak nggak? Enggak. Kita ditanya, kamu apa yang kamu lakukan kepada orang lain? Itu yang ditanya. Ya, ada satu amal yang kita nggak ngapa-ngapain tapi berpahala. Apa? Bersangka baik. Selesai. Kita sangka baik kepada orang, ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan? Tapi pahalanya besar. Dan tidak ada yang bersangka baik kecuali orang yang mulia hatinya. Nggak bisa. Mau kita baik-baik juga sangka nggak bisa. Nanti dulu. Wah, pakai nanti dulu. Maka Nabi ditanya, batas apa kita bersangka buruk ya Rasulullah? Rasulullah memegang pedang. Kalau mereka sudah meletakkan pedang di lehermu, baru kau bersangka buruk. Jadi buruk sangka itu persoalan hatinya yang busuk. Buruk keluar buruk, baik keluar baik. Sangka adalah sesuatu yang dia tidak tahu, itu sangka. Kalau baik hatinya, sangkanya baik. Kalau busuk hatinya, sangkanya busuk. Orang lain yang disangka baik atau buruk, urusannya apa dengan orang lain? Kita di akhirat nggak pernah ditanya tentang orang lain pak gimana sama kita, nggak pernah. Tapi yang ditanya, kamu bagaimana dengan istrimu, suamimu, anakmu, jiranmu, muridmu, gurumu, sahabatmu, bosmu, bawahanmu, pimpinanmu, rakyatmu. Udah, itu yang ditanya. Maka jangan pernah ngurusin orang lain. Ya. Diri saja. Karena yang ditanya hanya itu. Ya. Bini pikirannya apa sama kita, bodoh amat. Yang penting kita.
Laki pikirannya apa sama kita bodoh amat, yang penting kita sama dia. Ya. Capek. Ngapain mikirin orang, bagaimana ya orang pandangannya sama saya? Marib. Itu orang sakit jiwanya tuh. Ya. Orang hanya rehat apabila dia berbuat baik kepada orang, udah nyaman. Ya. Kenapa orang masih bertanya orang lain kepada dia? Karena dia beribadah karena orang lain, bukan karena Allah. Artinya dia masih rikil aghyar, masih terhamba oleh selain Allah. Maka lihat apa kata Sidi Muttarif ini. Bersahabatlah dengan orang baik, karena dia akan bersangka baik kepada kamu. Dengan begitu kamu nyaman di dunia ini, karena selalu disangka baik oleh orang. Punya kesempatan untuk merubah. Coba orang misalnya dulunya gangster lah, sekarang udah jadi orang soleh. Mesti orang yang tidak soleh itu, ya ilah lupa sama dulu mah gangster. Itu haram. Tapi orang-orang yang masih rusak jiwanya ya begitu pikirannya. Tapi tidak dengan orang soleh. Ya. Bahkan dia melihat, sungguh Allah sayang kepada kamu, makanya kamu dulu dibikin rusak agar taubat. Positif. Maka dilanjutkan, berbaik sangkalah dengan orang buruk dan lepaskan dirimu dari rid al-aghyar, menjadi hamba kepada yang lain selain Allah. Kenapa orang tidak dapat berbaik sangka dengan orang? Karena dia dibelenggu oleh selain Allah, menjadi hamba selain Allah. Naam. وقال سيدي أحمد بن الرفاعي رحمه الله: وصاحبة أهل الحق نعمة عظيمة من نعم الله على العبد. وقال أبو السعود أبي العشائي رحمه الله: من أراد أن يعطي الدرجة القصوى يوم القيامة فليصاحب في الله، ومن أحب أن تصرف عنه مرارة الموقف فليطعم أخا في الله شيئا من الحلوى. وفي الحديث: من وافق من أخيه شهوة غفر له. Naam. Sidi Ahmad Ar-Rifai berkata, musahabatu ahli taqwa. Musahabah kepada ahli taqwa, bersahabat kepada orang takwa, nikmatun azimah. Artinya begini, nikmat itu kan Allah yang memberi, an'amta alaihim. Untuk kumpul bersama orang takwa itu memang susah. Mesti Allah yang memberikan nikmat itu. Kalau enggak mana ada orang mau kumpul. Orang itu kumpul kepada sesamanya. Hawa. Ya. Orang kumpul kepada sesamanya. Orang ngaji kepada sesamanya. Orang hawa. Ya. Enggak mau kepada orang yang takwa. Kenapa? Karena yu'zi, mengganggu dia. Ya. Itu sebab nikmat yang agung. Lalu kemudian Sidi Abu Su'ud berkata, barang siapa yang ingin diberi derajat yang luhur di hari kiamat, bersahabatlah karena Allah. Dan tidak ada yang bisa bersahabat karena Allah kecuali orang yang memang telah menjadi orang karena Allah, yang ada akhlaknya. Dan barang siapa yang ingin dipalingkan pahitnya mauqif. Apa mararatul mauqif? Al-mauqif itu adalah yaumul mahsyar. Ya. Maka berilah makan saudaramu karena Allah dengan sesuatu daripada halwa yang manis. Barang siapa yang man ahabba an tusrafa anhu mararatul mauqif, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh pahitnya di padang mahsyar, maka kasih makan yang manis-manis kepada orang.
karena Allah. Ya, maka kita sering melihat ya, para masyayikh itu bawa permen. Ya, ada orang dikasih permen. Itu melihat kepada teks zahir hadis ini. Sebetulnya bukan hanya manis dalam arti makna zahir, yaitu permen. Duit lebih manis daripada permen. Karena duit buat beli permen juga. Buat kudu permen kalau mau ngasih. Ya. Ad-dunya hulwun hadirah, kata Nabi. Ya. Dunia itu manis dan indah. Indah diumpamakan dengan hadirah, biru, apa hijau. Tapi mengikut makna zahirnya boleh permen. Ya. Dan dalam hadis Allah, man wafaqa bin akhihi, barang siapa yang nyocoki, ngepasin, nepatin kepada saudaranya syahwatan, syahwatnya, ghufira lahu, diampun. Saudara kita emang lagi keausan, pas buat kita kasih air, kan ngepasin itu sama syahwatnya. Ya. Saudara kita perlu uang, pas kita kasih uang, ya, diampun dosa kita. Ya Allah ya Rabbi, tidak pernah ada ruginya memberi, menolong, menyayangi orang, karena Allah. Karena Allahnya suka. Jika Allah suka, maka kesukaan itu akan Allah ciptakan ke dalam hati kita. Makanya rohat. Ya. Kenapa kita cinta kepada orang soleh, kemudian kita dikasih kenyamanan? Karena sifat soleh, sifat Allah. Tak ada orang yang cinta kepada orang soleh, melainkan adalah karena dia soleh. Itulah kumpulan mutahabbuna fillah. Maka mereka bahagia, bahagia batinnya. Nah, adapun kita yang masih belum seperti mereka, ya, uhibbuhum walastu minhum, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat kaum sufi, Al-Imamur Ra'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai mereka karena meskipun aku bukan seperti mereka. Ya. Malah orang kebanyakan menjauh. Nah. وقال الشيخ الوفائي رحمه الله لا تبين ذرة من الحب لله أو في الله بقناطر من الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Sidi Wafaiyah mengatakan, jangan kamu jual satu biji kecil, biji apa kita biasanya diartikannya, biji sawi katanya. Janganlah kau jual sedikit pun daripada cinta karena Allah dan di dalam Allah dengan tumpukan amal. Artinya jangan kamu ganti. Ya. Meskipun sedikit cinta dengan amal, nggak akan menandinginya. Allah. Pernah satu ketika ada orang soleh datang, ya, mengunjungi Syekhuna. Ya. Lalu ketika itu saya ada program ngaji. Saya minta izin bahwa saya datangnya nanti setelah ngaji. Beliau mengatakan, kamu tukar ya hubbus sholihin dengan apa? Dengan segunung amal la yusawi, katanya.
saya batalin itu acara, ya, dan menyambut orang soleh. Ini tek, nggak bisa memahaminya kalau kita tidak melihat keduanya. Jangan kau jual sedikit pun cinta kepada mereka dengan segudang amal, nggak bisa diganti. Ya. Maka itu Sidi Abu Madyan di dalam kitabnya At-Taufiq fi Adabit Thariq, ya, beliau melantunkan satu qasidah, ya, adab suhbah fi Adabit Thariq. Ya, taib. Dan Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Kebersamaan itu menunjukkan bahwa dia punya sifat yang sama atau menyerupai orang yang sama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kan hadis ini ada seorang sahabat setiap hari mesti melihat Rasulullah. Suatu ketika 3 hari tidak melihat. Maka ketika dia sedang melakukan pekerjaan, datang kerinduan itu karena 3 hari belum melihat Rasulullah. Ya. Lalu dia teruskan, dia melakukan pekerjaan, enggak konsen sudah. Akhirnya dia tinggalkan dan lari, hanya ingin melihat Rasulullah. Begitu datang kan masih acak-acakan begitu. Karena adabnya jika bertemu orang itu mesti rapi. Nabi mengajarkan begitu. Bukan bangun tidur langsung apa sih lo datang kemari? Ya Allah. Ya. Nyikat gigi dulu atuh. Ya. Maka Nabi bertanya, "Kenapa kamu kusut begitu?" Artinya rambutnya belum rapi apa? Maka sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tahu di akhirat belum tentu saya masuk surga. Kalau masuk surga juga belum tentu sama dengan surga engkau. Dan mungkin saya enggak melihat engkau ya Rasulullah. Maka jangan sampai aku ya futuni, artinya luput aku melihat engkau." Ya. Akhirnya kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Kamu nggak perlu sama, cinta saja kamu kumpul nanti. Nggak ada urusan dengan amal, urusan dengan cinta. Apa? Akhlak. Ilmu mungkin lebih banyak, akhlak sedikit. Ya. Itu mahabbah. Ya. Baik. وقال سيدي علي وفاء إذا أحببت أخا في الله فاحفظه تسدد به ممن أحببته من أجله. الله. وقال الشيخ أبو المواد الشاذلي رحمه الله عليك بتكثير سواد القوم فإن من كثر سواد قوم فهو منهم. Naam, Sidi Ali mengatakan jika engkau telah mencintai saudara karena Allah, jaga itu cinta itu. Arti jaga itu apapun problemnya jangan retak. Ya. Nanti banyak adab-adabnya, bagaimana adab-adabnya itu. Maka niscaya kamu akan bertambah dengan sebab bihi, dengan sebab cintanya itu tadi. Ya, mimman ahbabtahu min ajli, dari orang yang kau cintai karena Allah itu. Ya. Jika kita menjaga agar kita tetap mencintainya, maka cinta kita akan bertambah, ya, karena kita mencintai karena Allah itu.
Karena kita menjaga itu, cinta kita akan bertambah ya, kepada orang yang kita cintai karena Allah. Cinta karena Allah itu, jika orang yang kita cintainya orang sempurna, maka dia akan memberikan sifat-sifat sempurna kepada kita. Nah, ketika kita tidak sempurna, ini adalah peluang untuk melatih diri kita untuk menyempurnakan diri, memaafkan, memaklumi, menghormati, mengutamakan, ya. Artinya dia sedang berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat mulia itu. Semua perlu ada upaya. Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum wal akhlaqu bit-takhalluq, yakni ingin mendapatkan ilmu mesti berusaha untuk mencari ilmu susah payah. Untuk mendapatkan akhlak dia mesti berusaha ya, memaksakan diri untuk berakhlak. Tidak punya sabar, tasabbur. Berusaha untuk sabar. Kalau orang punya sabar, bar, sudah. Punya ridho, sudah. Nggak pakai tenaga. Bahkan itulah kuwah dakhiliyah yang membuat dia kuat. Ya. Perempuan di madu, nggak sabar kan, nggak ridho kan? Iya. Coba jadikan itu belajar ridho. Gitu. Bang, saya ini orang gak ridho, coba dong saya mau melatihan ridho nih, kawin lagi bang, gitu coba dah. Ya, saya mau belajar ridho ini bang. Di mana tadribnya, latihannya di mana? Ya di takdir yang Allah tentukan itu. Pada setiap hidup masing-masing. Itu adalah risalah Allah untuk bertemu Allah. Jangan ngurusin orang lain. Ya, enakan lu bang yang kawin gua. Loh, enakan apa? Jangan main tuduh, bae nanya sama orang yang punya bini banyak, enak apa kagak? Puyeng. Main enak aja. Ya. Bagaimana enak kalau pas gilir takut sama yang tua? Enak rasanya. Makanya yang tua itu harus silakan bang, diberi kenyamanan baru enak. Coba kalau nggak percaya, ya, saya udah lulus, nah, udah nyaman, lulus mah udah enak, udah lulus mah. Ya. Nggak ada, semuanya adalah tarbiyah dari Allah untuk menumbuhkan akhlak, baik perintah ibadah atau perintah hidup. Ya. Itu untuk takhalluk kita, untuk latihan kita mendapatkan Allah lah, begitu. Sidi Abdul Mawahib berkata, kamu mesti memperbanyak sawadil qaum. Ya, sawad itu maknanya boleh dari kata sada yasudu, ya, sayyidan, atau sada yasudu saudan, hitam atau maknanya sayyid, dominasi, menyeluruh, menguasai. Artinya maknanya banyak. Hendaklah engkau memperbanyak golongan kaum. Artinya begini, maksudnya perbanyaklah jumlah orang baik. Ini maksudnya hadis ini. Kamu bukan orang baik, tapi masuk ke golongan mereka agar jumlahnya menjadi banyak. Itu maksudnya. Alaika bikasroti sawadil kaum. Kamu wajib memperbanyak kelompok kaum ini, kelompok kaum agar jadi banyak. Maka masuklah ke golongan mereka. Meskipun belum jadi mereka, bersamalah dengan mereka. Ya. Kenapa? Karena memang nggak mau, makanya disuruh. Alaika
Karena orang akan berkumpul dengan orang yang sama kualitasnya dan tidak bermanfaat. Boleh untuk mengisi waktu, tapi untuk mendapatkan manfaat tidak. Ya, itu nafsu, hawa. Dia tidak mau duduk kepada orang yang lebih tinggi dan duduknya mau. Ya. Karena ada hadis, ini hadis sebetulnya. Man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang memperbanyak golongan kaum, ya, kelompok kaum, maka dia masuk kepada golongan itu. Itu maksudnya. Perbanyaklah. Artinya kamu masuk kepada jumlah mereka agar banyak. Nanti kamu lama-lama terpengaruh dengan mereka dan menjadi orang mereka. Itu maksudnya. Ini mah yang diperbanyak golongan lain. Ya. Golongan main, golongan lalai, golongan ya. Taib. Wa qala aidan idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an mawaddati ahlillah fa'lam annaka matrudun. Allah. Jika kamu melihat dirimu i'rad, ya, i'rad, a'rada yu'ridu i'radan, fahuwa mu'ridun. Jika engkau melihat nafsumu mu'ridah, berpaling, enggan, nafsumu enggak mau. Apa? An muwadadati ahlillah. Apa? Enggan dari apa? Enggan menjalin kasih kepada aulia ahlillah. Ketahuilah, kamu ditolak di pintu Allah. Maknanya mahjub. Kamu bukan orang yang akan diberi oleh Allah akhlak mulia. Kalau pahala diberi, pahala mah semua diberi. Istri ngelayanin suami sambil ngomel ada pahalanya. Tapi pahalanya tidak membangun jiwanya. Kita ingin pahala itu membangun jiwa. Ya, yang disebut oleh mereka jiwa Muhammad, akhlak Muhammad, yang kita disuruh uswah. Ya. Pahala mah tetap dikasih. Pahala hanya dirusak oleh akhlak buruk. Hilang tuh pahala tuh. Maka ketika kita ingin memelihara pahala kita, berakhlaklah dengan baik. Jangan hasud, karena hasud merusak akhlak, merusak pahala. Jangan adu domba merusak pahala. Capek-capek kita beramal, sekali gibah rusak. Kalau kita berakhlak baik, bukan hanya akhlak mulia ini memelihara pahala, bahkan jika kita beramal dengan akhlak, pahalanya tidak terhingga. Itu sebab Nabi mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus, arti diutuskan membawa Al-Quran dan hadis, menyuruh dan melarang untuk membangun akhlak, agar ibadah yang dilakukannya kemudian sesuai dengan kehendak Allah dan kita hambanya. Apabila dapat akhlak, la'allakum tattaqun, hudal lil muttaqin, agar kamu menjadi takwa. Takwa itu adalah orang yang rohaninya, akhlaknya mulia. Ya. Taib. وقال أيضا عليك بصحبة الفقراء فإنه لو لم يكن إلا أخذهم بيدك يوم القيامة Allah. مع ما يحملون عن أصحابهم في دار الدنيا من المصائب لكان في ذلك كفاية وكم استطاع لصحابتهم فقير وجبر كثير وارتفع وضيع وستر سبيع وهلك ظالم وارتفعت مظالم وفيهم ورد الحديث بهم ترزقون وترزقون وتمطرون وترحمون. Naam. Alaika bisuhbatil fuqara. Kamu mesti bersuhbah kepada para aulia.
Fuqara ini bukan orang miskin. Maksudnya fuqara ya, orang yang la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'. Orang yang tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Tangannya banyak duitnya tapi dia tidak memiliki. Dan dia tidak dimiliki oleh sesuatu. Ya. Dunianya tidak memiliki dia, bininya tidak memiliki dia, suaminya tidak memiliki dia, dia hanya milik Allah. Ya. Dia pun tidak memiliki sesuatu. Karena semua adalah amanah, hak pakai. Ya. Waktunya memberi, beri. Kenapa? Karena bukan punya kita. Ya. Maka itu disebut fuqara, yakni aulia. Kamu mesti bersahabat dengan para aulia. Karena kalau fa in law lam yakun illa akhdhuhum biyadika yaumal qiyamah ma yahmiluna an ashabihim fi dari dunya minal masaib lakana fi dzalika kifayah. Andaikan dia tidak mengambilmu, menuntunmu, menolongmu di hari kiamat, ya, bersamaan dengan apa yang mereka pikul dari kawan-kawannya di dunia daripada musibah, maka itu cukup. Artinya begini, bersahabatlah dengan para wali, meskipun di akhirat wali-wali yang kita sahabatin itu enggak nolong kita di akhirat, minimal kita tidak celaka, tidak disiksa, tidak dibenci oleh di dunia karena kita mencintai dia. Kita tidak tahu dosa kita ini banyak yang kita sembunyikan, mungkin membuat Allah murka. Tapi kenapa Allah tidak menyiksa kita? Mungkin di daerah ini ada orang soleh yang Allah mau menyiksa, Allah memandang dia. Ya. Itu sifatnya fuqara katanya. Orang yang gak punya apa-apa. Coba ada praktek ketika kita istisqa, salat apa? Minta hujan. Disuruh ngapain kita? Suruh pakai baju sederhana, suruh keluar orang-orang tua, anak-anak kecil dan kambing-kambing. Itu orang-orang lemah tuh. Kita mau tunjuk kepada Allah, ya Allah, biarlah kering-kering gak apa-apa, tapi lihat anak kecil kasihan, orang tua kasihan, binatang kasihan. Karena dia saja, itu simboliknya itu. Ya. Akhirnya Allah turunin karena dia. Yani min babit tawassul. Ya. Kita tidak tahu bahwa ada komunitas orang yang hidupnya lillah. Kita tidak disiksa oleh Allah karena masih ada orang itu. Nabi menyebutnya mereka itu al-abdal. Istilah orang sufi menyebutnya al-autad. Apa makna autad? Makna autad adalah paku, bumi. Sekarang kita perhatikan. Bumi ini ada pakunya yang memegang agar bumi ini tidak goncang. Apa itu? Gunung. Nah, gempa itu banyak di daerah gunung atau di daerah yang tidak ada gunung? Hah? Yang di daerah ada gunung. Yang enggak ada gunung ada gempa? Enggak, aman, nyaman. Kita ini nyaman karena ada orang yang menjadi paku dan dia gempa hidupnya. Susah, dia diomelin bini mulu. Ya. Itu logiknya. Susah dalam arti hatinya bersih dan tidak ingin dikuasai oleh dunia ini. Sementara orang bergelimangan.
Mungkin mereka punya, tapi hatinya seperti orang fakir. Artinya orang yang la yulhihim, yang tidak dilalaikan an zikrillahi, dari ingat Allah. Bai'un, jual beli dunia apa semua, tidak. Itulah mereka yang karena mereka kita aman. Ya, sebetulnya ya, saya hampir meyakini bahwa usaha kita untuk mujahadah tidak sekuat hati seorang guru menginginkan kita baik. Dan itu yang lebih diterima daripada upaya kita. Sebenarnya saya lebih meyakini itu ya. Upaya kita untuk jadi orang soleh tidak sekuat keinginan seorang guru agar kita menjadi baik. Dia tidak enak tidur, tidak enak makan karena memikirkan ya. Saya teringat dululah ya, Kiai Ceger sambil teriak, sayang, saya sayang. Kita nyaman, saking nyamannya lupa ya. Kita tidak akan bisa mengerti karena tidak ada komunitas itu. Kita bukan bagian dari mereka. Kalau bagian dari mereka ya. Makanya coba para aulia ketika nulis kitab, dia menulis pengalaman spiritual yang dalam, yang tinggi, yang susah untuk dipahami. Apa kata mereka? Kalau kau tidak paham, tanya aku. Kalau aku tidak ada, cari orang yang sepertiku, tanya. Sama juga orang bujang baca kitab indahnya pengantin baru. Kata yang nulis, kalau kamu nggak paham, datang sama saya. Kalau nggak, cari yang udah kawin, paham dia. Seperti itu. Lah belum kawin lagi menerangin pengantin baru. Ya, orang belum beramal mau menerangin amal. Ya. Nah ini khayal. Ya, itu sebab kuatnya hati mereka menginginkan kita baik lebih kuat daripada upaya kita. Itu sebab kita banyak dimaafkan oleh mereka, oleh Allah dengan sebab mereka. Apa kemudian? Wa kamus tudi ali suhbatihim faqirun. Berapa banyak orang fakir karena suhbah kepada mereka menjadi ditercerahkan. Wa jubira kasirun, orang yang sedih berapa banyak dengan doa mereka, nasihat mereka, jubir, terobati. Wartupi awadiun, berapa banyak orang yang hina, dina, rendah, karena bersahabat dengan mereka menjadi dipandang mulia oleh Allah. Wasutiro syani'un, berapa banyak orang yang buruk, maksiat, ditutup karena tidak Allah buka, karena bersuhbah dengan mereka. Wahulika zalimun, wartufi'at mazalimun, dan juga dihancurkan orang zalim karena mereka. Diangkat, ditolong oleh orang-orang yang dizalimi juga karena mereka. Wa fihim waradal hadis, ada dalilnya. Bihim turzaqun. Ya, ini banyak hadis tentang masalah ini nih. Ada hadis Nabi bersabda, al abdalu fi ummati salasun, katanya. Abdal itu di umatku ada 30. Wa riwayat sab'atun, ada 7. Ya. Taqumul ardu bihim. Bumi ini diciptakan sebetulnya untuk orang yang baik. Bagaimana orang mengatakan sekarang udah gak ada orang wali Allah? Gimana? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Berarti selama ada ibadah, selama ada orang yang ibadah, selama ada orang yang bilang Allah, bumi masih ada. Ya. Wabihim turzaqun, dengan sebab mereka kita dikasih rezeki. Seperti begini, sekarang kayaknya dunia ini nggak ada yang halal lah.
Makanan halal adalah makanan orang soleh. Selama orang soleh ada, halal ada. Karena kita ada di komunitas makan haram, maka tidak ketemu orang soleh. Bahkan nggak yakin. Dikiranya orang soleh yang udah mati doang, yang hidup mah nggak ada. Jahil. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak mengerti wala syariah wala aqidah. Makanya kecenderungan ini ada hatta sejak zaman Nabi. Sayyidina Umar ketika Rasulullah wafat, dia tidak mau mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah mati. Nggak mau, nggak nerima. Ya. Akhirnya ditegur oleh Siddiq Abu Bakar Siddiq. Wailaka ya Umar, katanya. Celaka engkau wahai Umar. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak mati. Itu di zaman Nabi itu. Itu kecenderungan nafsu. Sama. Ya. Cuman orang yang berkecenderungan begitu bukan Sayyidina Umar. Ya, ditegur marah. Ya, Sayyidina Umar malah langsung diam. Ya, baru menangis. Tadi ini nggak mau nangis dan nggak boleh orang menangis. Ya. Lah, rohani itu sifat Allah. Allah berikan kepada kotak tubuh yang Allah ciptakan dimanapun, siapapun dan kapanpun. Dan nggak ada undang-undangnya, keturunan itu nggak ada. Katakan para kutub itu hanya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani yang turun kepada anaknya, yang lain tidak ada. Ya, kutub Sidi Bahauddin Naqsabandi nggak ada anaknya. Sidi Abdul Hasan Sazili bukan anaknya. Sidi Ahmad Al-Badawi bukan. Ya, turun kepada Sidi Abdul Al. Orang Tonto, dianya orang Pers. Orang Pers, orang Maghrib. Penerusnya orang Mesir. Orang kampung. Kutub Sidi Ibrahim Ad-Dasuki tidak ada. Ya. Hanya aja di tradisi Nusantara. Ya. Kudu keturunannya. Enggak tuh goblok-goblok. Ya. Kalau harta iya berebut, nggak apa-apa, biarin. Ya. Biasanya orang soleh nggak ada hartanya. Wabihim tumtarun, wabihi tunsarun, wabihim turzakun. Dengan sebab mereka kita diujanin, ditolong, dikasih rezeki dengan sebab mereka. Tapi ini bukan pengertiannya, maaf. Ya, kita melakukan tasih, kita lagi ngaji, bukan mengkritik siapa-siapa. Bukan berarti waktu kuburan para wali songo, ya udah mati tetap ngasih rezeki kita. Bukan itu pahamnya, Mas. Makanya akhirnya tukang minta-minta dibiarin. Kenapa tuh kan? Orang hidup, orang mati katanya ngasih makan orang hidup. Itu mah orang hidupnya yang cules males. Langga kudu di kuburan wali, di pasar juga banyak orang minta-minta. Ya. Karena di situ ada pemahaman seperti itu, jadi rasanya legal, sah, benar, tidak memalukan. Padahal memalukan. Ya. Itu pemahaman rendah dari mana begitu? Kalau wali itu, seorang wali akhlaknya bagus, meskipun udah mati, itu memotivasi kita untuk berakhlak bagus, itu maksudnya. Lah kalau nyapir mah di mana ke nyapir bisa? Ya. Tahu nyapir? Nyapir itu dari musafir. Karena musafir orang minta-minta jalan-jalan, jadi musafir aja. Ya. Saya sering berharap berhenti di satu generasi pemahaman itu, putus sudah. Ya. Kalau kita mau ganti, di situ ada orang soleh,
dan bersedekah kepada orang soleh kampung aulia menyenangkan wali itu lain. Bukan jangan diputer-puter maknanya. Ya. Ketika orang dulu pergi ke Madinah, orang mahabbah dengan Rasulullah, ya, cintanya kepada Rasulullah, rasanya Rasulullah bahagia, padahal memang belum tentu ada urusannya dengan masalah ini, tapi itu cinta. Dia ngasih fakir miskin di kampung gurunya yang dia cintai, itu lain, itu soal cinta. Tapi ini malah dijadiin kesempatan untuk minta-minta. Wah, ini pasti ini dia ziarah sama wali, sombong lagi, ya, karena dia orang situ, romannya sombong, ya, jahil dan merusak pemandangan, ya, akhlak mulia, ya. Saya ngomong begini paham, adapun cara dakwahnya bukan menyerang-nyerang begini, tidak, ya. Orang itu tidak ada yang dapat merubah dirinya kecuali ilmunya. Ajak ngaji, tahu ilmunya, ngaji juga berubah. Biarkan orang merubahnya sendiri, ya. Makanya bihim turzakun wa bihim tumtarun wa bihi turhamun, ya. Ada dalam hadis lain, la yazalu fikum sab'atun, kata Nabi, enggak akan hilang sampai kiamat 7 orang itu ada pada kalian. Bihim turzakun, bihim tumtarun, bihim, dengan sebab mereka. Itu sebetulnya bukan ada orang yang dipilih kasih oleh Allah. Begini, pemahamannya begini supaya jangan keliru. Jika Allah ingin memberi, maka pemberian ini mesti ada majlahnya, mazharnya. Contoh, Allah bikin anak, bisa aja Allah bikin anak gede-blug, jatuh kan di mana-mana anak. Tapi kenapa pakai ada kawin dulu, tidur dulu, bunting dulu, beranak dulu? Ini namanya mazharnya. Apanya? Apa mazharnya, ya? Antum paham lah, mazharnya, majlahnya. Enggak jeluk begitu, enggak. Allah mau ngasih rezeki, Allah turunkan, ciptakan dulu kotaknya, ya, sarungnya, sebabnya lah, katakan jual beli, begitu. Allah mau menyayangi kita, merahmati kita, Allah ciptakan dulu makhluk yang memang isinya adalah hudur, syuhud, isinya adalah jamalullah, kemuliaan Allah. Sebetulnya Allah sayang dengan kita, bukan karena ini dia dapat akhlak sendiri lalu Allah sayang dengan dia, bukan. Ini mazhar majlah Allah. Sama juga kita diciptakan orang mukmin, Allah menciptakan orang kafir. Kenapa? Karena agar kita mempertahankan keislaman. Tuh, Allah ciptakan orang kafir. Mulia itu. Jangan dikafir-kafirin, emang udah kafir. Ya, ribut soal kafir. Ya. Semuanya adalah hikmah. Enggak ada yang enggak indah ciptaan Allah di dunia ini. Cuma bagi pikiran yang butek, hati yang, ya, itu yang jadi bikin berisik di dunia ini. Naam. وقال الشيخ سليمان الخضيري رحمه الله من أراد أن يعقل الخير الكثير فليصاحب أهل المراقبة. Barang siapa yang ingin diberi banyak kebaikan, maka bersahabatlah dengan ahli muraqabah. Siapa ahli muraqabah? Perhatikan. Siapa muraqabah ini? Muraqabah itu orang yang melakukan pengawasan dirinya kepada Allah. Artinya orang yang melakukan ibadah yang hanya ingin Allah saja yang melihat. Dia memang melakukannya karena dia.
Muraqabah ini adalah mubtadi, pemula. Ya, coba, hatta kepada pemula pun bermanfaat kita bersahabat. Bersahabatlah dengan orang yang sedang membetulkan ibadahnya, tujuannya hanya karena Allah, dan yang ingin melihatnya hanya Allah, itu ahli muraqabah. Kalau secara real, ya, pembumiannya sebetulnya itulah orang yang masuk ke dalam tarikat, mereka adalah ahlul muraqabah. Tapi orang yang masuk kepada tarekatnya kebanyakan juga yang khurafat. Itu masalahnya lagi. Masuk tarekat pengen jago, pengen aneh, pengen, ya, problem lagi pemahaman tuh. Ya, itu ahlul muraqabah. Maka dalilnya anta abudallah ka'annaka tarahu. Ini kalau sudah musyahadah. Fa in lam takun tara, kalau kamu belum musyahadah, belum melihat Allah, fa innahu yarak. Allah melihatmu ya. Nah, maka dia menjadikan tujuannya Allah. Berat muraqabah itu. Maka sampai ada praktek dalam zikir muraqabah ini itu bukan upaya yang bersifat fisikal, bukan. Ya, bukan teori mati, itu hanya salah satu teori. Ya, untuk bagaimana kita memalingkan tujuan dan orientasi ibadah kita, hidup kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sidi Abduluddin rahmatullahi alaihi, alaika bil wuddi fillah. Kamu wajib menjalin kasih karena Allah. Faqad warada annallaha yaqulu li abdihi yaumal qiyamah. Ya, karena ada dalil bahwa Allah berkata nanti kepada hambanya di hari kiamat, hal walaita li waliyan au adaita li aduan. Jadi ini hadis panjang sebetulnya. Jadi ada orang diperiksa amalnya bla 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 bla. Enggak ada amal kebaikan yang murni selamat sampai dia mati. Kan amalnya banyak, rupanya banyak enggak selamatnya. Akhirnya kata Allah, udah gini, apakah kamu mencintai wali yang aku cintai dan membenci orang yang aku benci? Udah itu aja dah. Naam, aku mencintai si fulan karena Allah. Udah, masuk. Ya. Tapi nggak tahu realisasinya itu benar nggak? Ada orang yang murni cinta itu, ya. Wa qala aidan, ini apa, berhenti yang hasan di sini ya. Yahsunul wuquf ini. Wa qala aidan naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Insya Allah kita sambung kitab Al-Istidadil Maut ya. Jam berapa tuh? Jam berapa? Jam 9 ya.